Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ruang radiologi RSUD Beriman Balikpapan terbakar. Ratusan pasien dievakuasi. Ayah dan anak terlibat pertikaian dengan tetangganya di Samarinda. Korban tewas dibacok. Pejalan kaki di kawasan teras Samarinda dimanjakan dengan fasilitas penyeberangan. Sebuah minibus masuk parit di Jalan Desa Sesua, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Minggu pagi. Kejadian bermula saat sopir kendaraan roda 4, Hairul, yang membawa istri dan keponakannya, hendak menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Icin Yandon. Namun, tiba-tiba sepeda motor berbelok ke kanan, sehingga sopir mobil secara refleks memutar kemudinya ke kanan guna menghindari tabrakan fatal. Meski begitu, masih ada senggolan sehingga membuat pengemudi sepeda motor terjatuh, sedangkan mobil masuk ke dalam parit. Menurut salah satu penumpang di dalam mobil, jika sopir mobil tidak membanting setir, dapat dipastikan pengendara sepeda motor akan mengalami luka lebih parah. Kami mau menghindari motor, dia bilang. Langsung kami banting setir. Karena menghindari motor tuh, kalau tidak banting setir kan, mungkin yang bawa motor tuh parah lah. Di mana telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Sesua, Kecamatan Malinau Barat. Di mana kecelakaan ini melibatkan 1 kendaraan motor dan 1 kendaraan mobil. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Malinau agar selalu memperhatikan keselamatan dalam berkendara dan selalu menjaga jarak. Pengendara motor tersebut, Icin Yandon, terpaksa dibawa ke puskesmas terdekat karena mengeluhkan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Kasus kecelakaan lalu lintas ini telah ditangani Satlantas Polres Malinau. Mustafa melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Warga Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda digemparkan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal Kamis lalu. Menurut salah satu warga, pelaku Iwan dan Alwi merupakan bapak dan anak yang terlibat pertikaian. Keduanya menggunakan senjata tajam membacok korban hingga terkapar. Korban tewas dengan luka sayat di sekujur tubuh. Diketahui korban bernama Alu, seorang wakar atau penjaga malam galangan perbaikan kapal di lokasi tersebut. Kita pulang kerja kan, kita pulang kerja, kita ngumpul-ngumpul di belakang kapal ini kan, tiba-tiba langsung kelahi, langsung dibacokin gitu aja, langsung saya kabur. Berapa orang yang terlibat perkelahian tadi, Bang? Ada 3 orang. 3 orang. Berarti satu dikeroyok berapa orang? Satu dikeroyok 2. Satu dikeroyok. Pakai apa? Satu pakai mandau, satu pakai celurit. Sakit celurit. Oh. Kalau permasalahan sendiri nggak tahu, Bang ya? Nggak tahu kita permasalahan. Tiba-tiba aja langsung begitu ya? Langsung kelahi gitu ya? Menurut Abang itu orang mana, Bang? Orang sini atau? Iya, orang sini. Orang sini? Tinggal. Tetanggaan ya? Tetanggaan. Tetanggaan ya? Pekerja? Enggak pekerja yang pekerja, dia jaga malam. Oh, ini wakar. Ini Ini wakar. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini, namun polisi masih terus melakukan penyidikan guna mengungkap motif pelaku. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Awahab Syahrani untuk divisum. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satu mulut tuh, karena
Kasus penganiayaan montir bengkel menggunakan palu hingga tewas dilakukan rekonstruksi oleh polisi. Tim kuasa hukum korban menyoroti reka adegan tersebut adanya unsur merencanakan sebelum menganiaya korban. Tim pencari fakta Kapolsek Sungai Pinang Samarinda menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan montir bengkel dengan palu hingga tewas yang terjadi di Jalan Tridharma, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang pada akhir November lalu. Rekonstruksi ini dilakukan di halaman Polsek Sungai Pinang, mulai dari adegan awal hingga adegan penganiayaan menggunakan palu yang menyebabkan tewasnya Hidayat diperagakan. 18 adegan rekayasa dilakukan bersama pelaku Riyadi serta para saksi lainnya. Tim kuasa hukum korban menyoroti reka adegan ke-13 pelaku mengelilingi mobil dan mencari palu lalu menganiaya korban. Tim kuasa hukum keberatan lantaran pelaku seharusnya disangkakan pasal 340 KUHP dengan adanya unsur merencanakan. Kita lihat sendiri di adegan nomor 13, jadi terdapat satu unsur di pasal 340 yaitu melakukan merencanakan dengan sengaja suatu pembunuhan. Kita bisa lihat sendiri tadi pelaku memutari mobil dan mengambil palu itu jaraknya itu lumayan jauh ya, artinya dia sudah berencana untuk mengambil palu dan dia tidak spontan. Kalau spontan kan dia langsung pukul, tapi ada satu bagian adegan dia memutari mobil. Jadi menurut kita tidak adil ya jika itu dikenakan pasal 338, tapi harusnya dikenakan pasal 340 gitu. Sementara itu Riyadi diketahui merupakan anak pemilik bengkel mobil tempat korban Hidayat bekerja. Polisi pun menyebut reka adegan pelaku saat melakukan penganiayaan dilakukan secara spontan dan tidak tergambar bahwa pelaku merencanakan perbuatannya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu biar jelas peran. Jadi tersangka melakukan apa, saksinya siapa, biar nanti JPU dapat gambaran terkait dengan peristiwa yang sebenarnya. Jadi berdasarkan hasil penyidikan di adegan itu, yang namanya bengkel, dia kan lagi kerja itu. Posisi terakhir dia juga kan posisi lagi di bawah, lagi baikin mobil ya. Dia kan di situ kerja kan alat juga, dia nyari alat. Jadi tidak tergambar dari hasil penyidikan itu bahwa dia sengaja menyiapkan itu, enggak ada. Kuasa hukum korban pun berencana akan mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jika hak para korban tak terpenuhi dan tak ada itikat baik dari keluarga pelaku. Iswanto melaporkan dari Samarinda.